digantikan. Diwakili dengan tiga.
Selamat pagi. Jadi kita mulai saja untuk praktikum hari ini itu mengenai interpretasi radiografi abdomen. Jadi sebelumnya praktikum kalian sudah pengenalan alat. Jadi untuk kali ini kalian akan belajar untuk bagaimana kalian menjelaskan hasil dari gambar radiografi khususnya pada kali ini yaitu untuk di regio abdomen. Jadi kalau dalam abdomen itu ada dua posisi yang umum dilakukan. Yang pertama itu posisi lateral. Jadi dalam melakukan posisi ini, kaki hewan untuk kaki belakang itu ditarik ke arah kaudal dan diposisikan dengan posisi yang rapat agar tujuannya ini untuk agar lutut itu tidak berada di regio abdomen. Begitu juga untuk kaki depan ditarik ke arah kranial. Kemudian lakukan palpasi dan gunakan krista iliaka ini untuk menentukan apakah pasien sejajar dengan meja atau tidak. Jadi nanti kalian atur pinggul hewannya, sehingga nanti dengan itu hewan menjadi sejajar dengan meja. Jadi pada gambar ini contoh melakukan posisi lateral untuk radiografi abdomen. Ini untuk di gambar ini adalah anjing kecil, sehingga dalam satu pandang itu sudah dapat memotret seluruh regio abdomen. Tapi untuk anjing-anjing yang berukuran besar, seperti ini, terkadang dilakukan 2 kali pemotretan untuk posisi lateral. Karena misalnya untuk mesin itu biasanya tidak cukup ya untuk memotret seluruh regio abdomen. Itu bisa dilihat di gambar itu kaki hewannya diposisikan seperti itu agar tidak menutupi regio abdomen. Dan untuk posisi ventrodorsal, ini akan lebih baik apabila menggunakan alas yang berbentuk huruf V. Ini menjaga tulang belakang agar sejajar. Sama juga seperti sebelumnya, kaki belakang ditarik ke arah kaudal. Nah, kemudian untuk kaki depan itu ditarik ke arah kranial hingga moncong berada di antara kaki. Ini bertujuan untuk agar tulang belakang itu tetap lurus. Seperti pada gambar hasil radiografi dapat dilihat itu kan tulang belakangnya lurus. Sehingga tentu itu akan berpengaruh terhadap hasil dari foto radiografi abdomennya. Termasuk juga nanti mempermudah dalam melakukan interpretasi. Oke, sekarang mengenai interpretasi radiografi. Jadi dalam melakukan interpretasi, baik itu regio apapun, torak, abdomen, pertulangan, itu, di radiografi itu ada istilah LMNOSS. Ini merupakan parameter dalam menginterpretasi radiografi. Di mana L itu adalah lokasi, M itu margin, N itu number, O opasitas, S ukuran, dan S yang terakhir itu adalah bentuk. Ini adalah contoh kasus yang terjadi perubahan pada lokasi. Jadi ini adalah kasus hernia diafragma. Bisa kalian lihat itu usus usus halus itu berada di regio torak. Ini biasanya karena trauma sehingga diafragma robek sehingga organ-organ abdomen itu terdorong ke depan. Nah, kemudian ini kok contoh kasus untuk perubahan dari margin. Inilah kasus asites, di mana
rongga abdomen itu dipenuhi dengan cairan sehingga kita tidak bisa melihat batas-batas organ-organ di regio abdomen. Gitu. Mungkin juga kasus lain, kalau misalnya untuk margin itu misalnya di pertulangan itu, di mana marginnya kan lurus, tuh seperti lurus tulang itu, namun tapi kadang pada kasus-kasus osteosarkoma itu terjadi perubahan marginitas. Dan lanjut yang kedua, untuk number, artinya, tapi untuk kasus ini jarang di regio abdomen. Misalnya kalau misalnya di pertulangan kadang jumlah jari yang lebih ataupun yang kurang itu juga perubahan number. Kalau di regio abdomen misalnya pada kasus-kasus yang langka itu hewan seringkali hanya memiliki satu ginjal. Nah, itu termasuk perubahan pada number dari regio abdomen. Kalau ini gambar ini adalah gambar normal di mana hewan memiliki dua ginjal. Nah, selanjutnya yaitu opasitas. Jadi opasitas itu adalah adanya perubahan warna pada organ-organ di mana pada normalnya tidak seperti itu. Misalnya contoh pada gambar yang kiri itu ada benda asing di lambung. Pada normalnya memang kalau misalnya kita lakukan radiografi di lambung dalam keadaan lambung terisi makanan, juga itu termasuk perubahan opasitas, tapi itu kan dalam keadaan normal. Nah, sehingga untuk menghindari kesalahan interpretasi apakah di dalam lambung itu makanan atau benda asing, maka seperti yang kuliah sebelumnya tentang radiografi saluran pencernaan, maka hewan harus dipuasakan. Sehingga dengan hewan dipuasakan kita tahu bahwa memang yang ada di lambung itu adalah bukan makanan. Maksud juga untuk kasus yang sebelah kanan, itu Feline low urinary tract disease. Jadi di VU dan uretranya itu mengalami perubahan opasitas. Selanjutnya untuk ukuran, jadi salah satu contohnya itu adalah megakolon. Jadi di sana ada penumpukan feses di kolon sehingga kolon mengalami pembesaran. Dan termasuk juga ini kasus yang sering yaitu splenomegali akibat dari adanya tumor sehingga limpa itu mengalami pembesaran. Seperti ini ada contoh-contoh dari perubahan ukuran. Kemudian yang terakhir yaitu adalah perubahan bentuk. Bisa kalian lihat ini adalah gambar dari ginjal, tapi ginjal kanannya itu mengalami neoplasia, sehingga bentuknya terjadi perubahan. Bisa kalian lihat di sana ada massa yang irregular, sehingga itu merubah bentuk dari ginjal. Jadi ini termasuk kategori dari adanya perubahan pada ginjal. Ya, untuk interpretasi sebenarnya hanya itu. Jadi kalian harus mampu untuk mendeskripsikan dari perubahan-perubahan termasuk lokasi, margin, number, kapasitas, ukuran, dan bentuk. Sehingga nanti ketika kalian melakukan radiografi, kalian sudah tahu perubahan-perubahan berdasarkan ke 6 indikator tersebut. Nah, kemudian dalam jika kita berbicara pada manajemen kerumah sakitan, tentu untuk di radiologi itu ada form form pemeriksaan yang kalian perlu isi apabila melakukan radiografi. Nah, ini contohnya.
Jadi ini adalah form pemeriksaan dari radiograf, di mana ada keterangan mengenai anamnesa, sinyalemen, status present, kemudian juga keterangan dari ownernya. Kemudian prosedur dari radiografinya, termasuk datanya, kemudian besaran KVP dan MAS-nya, apakah menggunakan kontras, kemudian dari posisinya. Sambil contoh dari ini adalah kasus adanya pembesaran dari lambung dan juga adanya penumpukan feses di kolon. Pertama, kalau kalian misalnya melakukan radiografi abdomen, posisi lateral, maka yang pertama kalian lakukan adalah menentukan zonanya. Kalau nanti kalian di lapangan, di praktek nyata, kadang kan garis ini tidak dibuat garis-garis pembatas zona abdomen. Jadi ini nanti kalian hanya perkirakan saja makna zona-zonanya. Nah, kemudian, jadi ketika kalian melakukan interpretasi, tidak tidak hanya melihat organ-organ yang mengalami perubahan. Jadi setiap organ itu diinterpretasi berdasarkan dari 6 indikator yang tadi. Terkadang ada yang lokasinya normal, tapi marginnya yang tidak normal. Seperti itu. Untuk hati, ini untuk organ hati, ini sudah sesuai untuk lokasinya, yaitu berada di zona 1 dan 2, dengan batas kaudalnya yaitu lambung, dan usus halus. Dan batas kranialnya hingga dors. Hingga dors itu ada hati yang berbatasan dengan diafragma. Kemudian untuk margin hati jelas, itu kalian bisa lihat batas-batas dari organ hati, opasitas, radiopak itu normal. Tapi terkadang kalau misalnya hati mengalami peradangan, dia akan lebih radio opak dibanding ini. Akan lebih terlihat lebih putih. Dengan bentuk dan ukuran dari hati normal, tetapi hati terlihat terdesak ke arah kranial karena akibat dari distensi lambung. Sehingga kesimpulannya dari organ hati adalah normal. Nah, sementara untuk lambung, dari lokasi masih normal, yaitu berada di belakang hati dan di depan dari kolon. Tapi di sini perubahannya adalah dari ukuran, marginnya normal, kemudian dari opasitasnya juga normal. Hanya ada perubahan dari ukurannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lambung ini tidak normal. Begitu juga ginjal, kalian juga menentukan lokasinya, batas-batas dari organ tersebut, kemudian juga melihat apakah perubahan-perubahan berdasarkan 6 indikator. Jadi untuk di kasus ini ginjalnya normal, tapi untuk ginjal yang lagi satu ini tidak terlalu jelas kelihatan karena tertutup oleh kolon. Kemudian usus halus juga normal, meskipun usus halus agak terdesak ke belakang akibat dari distensi lambung, tapi ini masih dalam kategori normal. Selanjutnya yaitu dari PU. Di sini PU juga dalam kategori normal. Nah, kemudian untuk kolon, di sini kolon
masih, kalau dari lokasi dia masih berada di zona 3 dan 4, marginnya juga normal, tapi ini terjadi perubahan dari ukuran dan juga perubahan opasitas. Nah, dalam radiologi itu ada istilah diagnosis radiografi. Nah, jadi di sini diagnosis radiografi hanya seperti ini tuliskan, yaitu hati terdesak ke kranial, lambung mengalami pembesaran atau lambung mengalami perubahan perubahan ukuran, usus halus terdesak ke arah kaudal dan terdapat massa pada kolon, atau misalnya terdapat perubahan opasitas dan ukuran pada kolon. Jadi dalam radiologi untuk diagnosis seperti itu dia digambarkan. Jadi kalian tidak bisa langsung menyebutkan bahwa radiografinya misalnya pembesaran ukuran kolon akibat pensis. Jadi kalian menuliskan diagnosisnya adalah megakolon. Tidak. Jadi kalau kalian hanya sebagai radiologi dalam melakukan radiologi, jadi yang kalian tulis diagnosisnya itulah terjadi perubahan opasitas dan ukuran pada kolon. Seperti itu. Karena nanti form ini akan diserahkan ke internis. Nah, nanti internis atau dokter yang melakukan pemeriksaan, yang memeriksa hewan, yang menerima pasien tersebutlah yang akan melakukan diagnosis definitifnya. Jadi kalian yang melakukan radiologi hanya menyampaikan perubahan-perubahannya saja. Dan ini untuk posisi yang kedua, itu ventrodorsal, juga bersama menentukan zona-zonanya. Nah, jadi di sini adalah untuk mengkonfirmasi perubahan-perubahan yang ditemukan pada posisi lateral. Terkadang di posisi lateral terlihat normal, tapi ketika kita melihat dari posisi ventrodorsal, ternyata mengalami perubahan. Tadi hati di lateral normal, jadi dari posisi ventrodorsal juga normal, lambung sama-sama tidak normal di kedua posisi. Kemudian dari ginjal juga hanya terlihat satu dari posisi ini, karena untuk ginjal kanan itu tertutup oleh kolon. Jadi untuk usus halus sudah tidak normal, karena dia kan terdesak ke belakang, jadi dia perubahan lokasi, dia harusnya kan di zona 3, tapi karena lambung membesar, usus terdesak ke belakang hingga ke zona 4. Dan yang terakhir itu kolon, sama dari kedua posisi kolon juga mengalami perubahan dari opasitas dan ukuran. Nah, kemudian dari diagnosis radiografinya, lambung mengalami perubahan ukuran, usus halus terdesak ke arah kaudal, dan terdapat massa pada kolon atau perubahan opasitas dan ukuran pada kolon. Nah, jadi inilah form pemeriksaan radiografi. Nanti kalau misalnya kalian akan melakukan dalam menginterpretasi hasil dari radiografi. Baik, itu saja untuk praktikum kali ini. Jadi interpretasi hanya seperti itu. Jadi untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan interpretasi, tentu kalian harus sering-sering melihat gambar-gambar di radiogram. Jadi kalau pada dasar prinsipnya dalam interpretasi hanya itu, dari ke 6 itu, dari lokasi, margin, number, opasitas, ukuran, dan bentuk. Hanya itu saja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?
sama satu lagi, kan jadwal saya tinggal lagi satu untuk kuliahnya itu di hari Kamis ini. Tapi kebetulan hari Kamis ini saya ikut kegiatan pengabdian. Jadi mungkin nanti kita carikan ini ya hari pengganti untuk kuliah. Jadi nanti untuk kuliahnya tinggal lagi satu itu tentang radiografi sistem urinaria. Gimana? Ada yang bertanya? Jadi kalau tidak mungkin saya cukupkan. Jadi kalau untuk interpretasi sering-seringlah lihat gambar radiografi. Itu aja sih saranku. Karena secara teorinya ya hanya itu saja untuk melihat perubahan-perubahan itu saja. Jadi yang perlu dilatih adalah ketajaman mata kalian dalam melihat organ-organ dari foto-foto radiografi. Baik, kalau sudah ada yang ingin bertanya, saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Jadi silahkan kalian dapat keluar dari room.